Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera GKI Dharma Permai, edisi Kamis 6 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan anugerah kasih dan karunia hari baru kepada kami semua. Di hari yang baru ini kembali kami mau mendengarkan sapaan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan Alkitab. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami menyediakan hati untuk mendengar-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Sapaan Damai Sejahtera hari ini mengambil tema Berita Injil untuk semua bangsa. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 34. Namun akan saya bacakan ayat ke-30 sampai 34 saja yang begini bunyinya. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dibangkitkan dan kembali ke surga, Petrus dan para rasul lainnya berkhotbah di banyak tempat. Namun hanya kepada orang-orang Yahudi saja mereka berkhotbah. Dalam perikop kita pagi ini, dikisahkan bahwa Petrus berkhotbah di rumah Kornelius. Siapakah Kornelius itu? Kornelius adalah seorang perwira dalam ketentaraan Romawi. Dia percaya kepada Allah, namun dia bukan orang Yahudi. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memerintahkan dia untuk mencari Petrus. Kornelius mengutus orang-orangnya untuk menemukan Petrus, dan Roh Kudus memberitahu Petrus untuk pergi bersama mereka. Di rumah Kornelius, Petrus mengajar banyak orang yang berkumpul di sana. Dia memberitahukan tentang Injil Yesus Kristus, dan mereka merasakan Roh Kudus serta mengetahui itu benar. Ketika teman-teman Petrus menemukan bahwa dia telah berkhotbah kepada orang-orang yang bukan Yahudi, teman-teman Petrus terkejut. Namun Petrus mengatakan kepada teman-temannya itu, dia telah belajar bahwa Injil Yesus Kristus adalah untuk semua orang. Kekasih-kekasih Tuhan, perbedaan antara Petrus dan Kornelius bagaikan minyak dengan air. Yang satu orang Yahudi, yang satu orang Romawi. Secara sosial politis, posisi mereka berseberangan
bahkan bermusuhan. Yang satu orang awam, yang satu senturion atau tentara. Dari sisi perhitungan kekuatan, satu lemah, satu kuat karena bersenjata. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka. Keduanya mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Petrus mendapat penglihatan aneh untuk ukuran keyahudiannya, sementara Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Mereka sangat berbeda, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari mereka, yaitu Roh Kudus yang mempertemukan mereka sehingga keduanya saling meneguhkan. Kisah Kornelius membuat Petrus mengerti maksud dari visi aneh yang ia lihat. Sedangkan penjelasan teologis Petrus kepada Kornelius membuat Kornelius memahami akan karya Allah dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Roh Kudus bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan rohani Petrus dan Kornelius. Itu sebabnya Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sedangkan Kornelius bersama orang banyak mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada mereka di saat Petrus sedang bersaksi mengenai Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Rombongan Petrus tercengang-cengang melihat Roh Kudus juga turun kepada bangsa-bangsa yang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah perjumpaan Petrus dan Kornelius ini membantah klaim bahwa Yesus hanya untuk Yahudi. Klaim demikian sangatlah tidak berdasar. Yang benar adalah bahwa Allah tidak membedakan orang. Yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Yang ketiga, setiap orang yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang keempat, jangan menyebut seseorang najis atau tidak tahir. Yang kelima, setiap orang yang percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa karena namanya. Kisah perjumpaan Petrus dan Kornelius ini menyadarkan para rasul bahwa pengutusan mereka mencakup seluruh dunia. Dimensi universal dari pengutusan ini menjadi lebih tampak pada pengutusan yang dicatat dalam Injil Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Peristiwa Paskah memang terjadi untuk semua bangsa manusia. Oleh sebab itu, berita Paskah dan Injil pun perlu diberitakan kepada semua bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita semua sebagai pengikut Kristus diangkat dan dipanggil menjadi saksi atas hidup dan karya Kristus. Bersaksi untuk Kristus bukan hanya bercerita dan berbicara, melainkan memperlihatkan sebuah gaya dan mutu hidup Kristus dalam gaya dan mutu hidup kita. Apa itu gaya dan mutu hidup Kristus? Sederhana, bersahaja, damai, teduh, adil, memaafkan, tidak semena-mena, tidak pilih kasih, tidak mata duitan, jujur, kasih pada orang lain, respek pada orang lain, dan banyak yang lainnya.
Apakah semua gaya dan mutu hidup Kristus itu bisa kita lakukan dalam hidup kita? Tuhan Yesus menegaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kesaksian hidup kita bukan bergantung pada kemampuan kita, tetapi kita dimampukan oleh Roh Kristus. Kita akan diberdayakan oleh sumber daya yang bernama Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menyanggupkan kita memperlihatkan gaya dan mutu hidup Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang menjadi sumber daya yang memberdayakan kita memberitakan Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami selalu agar dapat memperlihatkan gaya dan mutu hidup Kristus dalam gaya dan mutu hidup kami sehari-hari. Mampukan kami hidup dalam kasih, damai, bersahaja, adil, memaafkan, jujur, supaya dengan demikian kami dapat menjadi saksi-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus orang-orang menjadi percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kiranya melalui program Hidup Kuat dalam Tuhan yang dilakukan oleh gereja-Mu ini juga dapat menjadi bentuk pemberitaan Injil kepada orang-orang sehingga mereka memperoleh hidup dalam nama-Mu. Kami serahkan hidup dan panggilan kami sebagai saksi Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.